puji nama Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai 31. Nah, saudara perhatikan baik, saya akan baca saja. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai 31. Ya, demikian firman Tuhan. Dengar baik-baik, semua perhatikan ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Katakan amin. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Katakan amin. Karena itu, kita baca sama-sama juga ayat 31. 31 sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini khotbah saya beri judul pilih pulih. Nah, semua katakan pilih pulih. Puji nama Tuhan. Ya, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasih, kemarin siapa yang ikut KKR Sinode? Angkat tangan. Puji Tuhan, Anda tidak kehilangan berkat ya. Luar biasa, semua diberkati, amin. Apa yang disampaikan Pastor Yesaya Henubau itu luar biasa. Jadi saya percaya semua kita generasi Yohanes. Jadi boleh bilang samping kanan, beta generasi Yohanes. Jadi beta bersyukur karena semua kita generasi Yohanes, kita dipisahkan, kita dikuduskan, kita dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, haleluya, katakan amin. Kemarin salah satu anak muda sharing buat saya, Pastor, waktu Pastor Yesaya khotbah, aduh saya sangat saya lihat diri saya. Beta bilang pada dia, bukan saya pun diri lah, beta diri lain. Ya kan? Saya 4 bersaudara, dari latar belakang muslim, 3 kakak saya muslim. Tapi saya dengan mama saya keluar dari keluarga itu. Karena tidak tahan dengan papanya yang selingkuh, main perempuan sana sini, mungkin juga main laki-laki, saya tidak tahu. Itu urusannya. Jadi akhirnya dia dengan mamanya lari dari rumah, meninggalkan sanak saudara, kayak Abraham ya. Meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya. 3 orang ini masih tetap muslim dengan papanya. Dia sendiri akhirnya pindah ke Kristen dengan mamanya. Dan sampai sekarang dia masih hidup bernafas dan melayani Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, inilah dia. Kita dikhususkan ya, jadi katakan samping kanan Ale, ini Ale luar biasa, Ale dikhususkan, spesial, katakan spesial. Iya, puji nama Tuhan. Jadi malam hari ini khotbah saya tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan Pastor Yesaya, tidak jauh. Saya mau khotbah yang lain, tapi Roh Kudus bilang enggak, kamu harus meneguhkan apa yang disampaikan oleh Pastor Yesaya. Oke Tuhan, saya ikuti apa katanya Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang adalah orang-orang pilihan Tuhan. Selain Yohanes Pembaptis, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikhususkan, katakan dikhususkan, untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di sepanjang sejarah Alkitab, kalau saudara baca, saudara akan menemukan satu prinsip yang sangat mencolok di dalam Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengar baik-baik, bahwa orang yang dipilih oleh Allah selalu orang yang terkecil dari keluarga atau suku atau bangsanya. Bahkan orang yang dipilih Tuhan ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Itu prinsipnya. Tuhan paling sering itu memilih orang-orang yang begitu. Dari orang-orang kecil, dari latar belakang keluarga yang atau suku atau bangsa yang kecil. Mereka dipilih oleh Tuhan tidak peduli apa latar belakang hidup mereka. Nah, ya dibilang samping kiri kanan, saya latar belakang apa, Tuhan tidak peduli. Jadi dengar Bapak anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita akan belajar tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama,
saudara notice dulu. Ya, saya percaya seberapapun di antara Anda, seberapapun yang hadir malam hari ini, Anda pasti di dalamnya. Karena ini Tuhan yang suruh saya. Saya mau topik lain, tapi Tuhan suruh saya harus meneguhkan ini. Saya mau taat Tuhan. Saudara dengar tokoh yang pertama, Anda harus notice dulu. Kalau kamu korban bully di sekolah, kalau kamu korban bully di kampus, di tempat pekerjaanmu, dibully karena kekurangan-kekuranganmu, dibully karena kelemahan-kelemahanmu, dari sisi fisik maupun latar belakang hidupmu, dengar baik-baik, Anda perlu belajar dari kisah Yusuf. Jadi yang pertama pelajaran kita yaitu Yusuf. Ucu ya, ucu. Jujur nih, firman Tuhan berkata orang jujur disayang Tuhan. Siapa yang suka dapat bully pokoknya di mana-mana saya dapat bully, angkat tangan. Semua jujur ya. Siapa yang sering dibully angkat tangan. Mau dibully itu fisika, mau dibully apakah? Jujur saja. Oke, kita balik pertanyaan. Siapa di sini suka bully orang? Angkat tangan. Saudara, Yusuf ini contoh korban bulian. Semua kita tahu kisah Yusuf, jadi saya nggak akan berlama-lama ria di dalam kisah Yusuf. Yusuf punya mimpi, dan ketika dia punya saudara-saudara dengar dia punya mimpi bahwa dia akan jadi orang besar, dan saudara-saudaranya bahkan orang tuanya akan sujud menyembah dia, semua tertawa dia. Mereka tertawakan dia, mimpi apa itu? Yusuf ini korban bulian. Dan yang paling menyakitkan dibully dalam saudara-saudara kandung. Ini jujur saja, siapa yang suka dibully saudara kandung sendiri? Angkat tangan. Sio Tuhan, nanti abis ini ketemu berdoa pada orang. Betapa menyakitkan setiap detik 24 jam nih dong. Orang yang suka membuli ini orang-orang sirik. Selalu melihat kekurangan di dalam diri orang. Tidak pernah melihat kelebihan. Jadi bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, pada akhirnya terbukti bahwa Tuhan memang memilih Yusuf untuk menjadi yang terbesar. Dia yang tadinya yang paling kecil dalam saudaranya, tapi dia akhirnya menjadi yang terbesar. Dia menjadi Perdana Menteri, men. Dia punya saudara-saudara datang memohon belas kasihan dia. Dan dia berbelas kasihan kepada dia punya saudara-saudaranya. Saudara, di tengah-tengah keluarga dia yang paling kecil. Bahkan tidak punya kedudukan di tengah-tengah keluarganya. Tapi orang ini yang Tuhan pakai. Orang ini yang Tuhan pilih. Itu Yusuf. Jadi tahan saja, kalau Anda dibully, ingat Yusuf ya. Yusuf bertahan dalam bulian, dia punya mimpi besar, sekalipun orang tertawakan dia punya mimpi, orang tertawakan dia punya visi. Saya ingat dulu satu anak muda di sini, saya punya rohani. Waktu saya tanya dia, kamu cita-citanya mau jadi apa? Dokter, pastor. Oh iya, doakan ya, kalau Tuhan izinkan jadi dokter. In fact, faktanya adalah mereka adalah dari keluarga miskin. Bukan kita bilang miskin kemana, bukan, tapi mereka kurang, sangat kurang. Lalu kemudian dia bilang sama papanya, papa beta mau jadi dokter. Papanya bilang, hah? Dokter? Ada miskin? Ada miskin mau mimpi jadi dokter? Bapak-bapak begini harus tembok tuh lah. Tangan kiri sebelah, tangan kanan sebelah, kaki dua begini lah paku. Bapak-bapak begini harus begitu boleh? Setuju? Yang berdompak udah pembapa. Aduh bapak begitu. Oke? Sabar sini yang punya mimpi besar di kemudian hari. Betul mau lihat? Jadilah Anda seperti Yusuf. Anda pasti bisa mampu mengejar Anda punya mimpi. Pasti bisa, katakan pasti bisa. Tuh, tapi kalau mimpi ke luar negeri tapi pamalas belajar bahasa Inggris, saya bisa. Beta minta maaf dari pusat, saya akan bisa. Yang kedua, dengar baik, tokoh yang kedua akan kita pelajari orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai. Notice ya, kalau kamu seorang yang tidak percaya diri dengan potensi di dalam dirimu, kamu tidak percaya diri dan minder dengan kemampuanmu, tidak percaya diri dan minder dengan latar belakang ekonomi keluargamu, dengar baik-baik, belajarlah dari Gideon. Katakan Gideon. Siapa yang baru pernah dengar nama Gideon, angkat tangan. Saudara, Gideon ini sangat terkejut ketika dia dipilih untuk menyelamatkan Israel. Gideon ini penakut, saudara. Dia ini penakut.
Jadi dia mengirik gandum di tempat pemerasan buah anggur. Ini bagaimana ceritanya mengirik gandum di tempat pemerasan buah anggur. Saking dia ketakutan kalau dilihat orang. Takut, penakut. Jadi buat Anda kaum wanita, Anda laki-laki dong begini, gagah. Belum tentu dong itu. Belum tentu dong itu pemberani. Ya, jauh di lubuk hati yang paling dalam dong tuh bisa jauh pecundang kayak Gideon. Tidak percaya diri, padahal ada potensi dalam dirinya. Gideon kayak gitu saudara. Dia ketakutan saudara, waktu dia sedang melakukan dia punya pekerjaan, malaikat datang kepada dia. Tuhan menyertaimu, ya pahlawan yang gagah perkasa. Tiba-tiba langsung dia loyang jatuh. Prak. Pahlawan gagah perkasa, mana bisa? Beta saja penakut ini, kok dibilang beta pahlawan? Tuhan memilih dia menjadi hakim, menjadi pemimpin untuk menyelamatkan Israel. Saudara, dia bilang begini, bagaimana bisa? Dia bilang buat malaikat, aku ini kaum yang paling terkecil dan aku yang paling muda. Bagaimana mungkin Tuhan pilih aku? Aku dari kaum yang paling kecil dan aku yang paling muda. Bagaimana mungkin Tuhan pilih aku? Saudara lihat, kadang-kadang Anda tidak bisa, kayak Pastor Ewin bilang, kadang-kadang Anda tidak bisa melihat potensi dalam diri Anda, tapi Tuhan Allah itu sudah menaruh potensi itu, sudah menaruh itu ketika dia menenun Anda, sempurna loh. Waktu saya mau latih salah seorang, saya punya anak murid drum, saya mau latih dia, saya latih dia sekali dua kali, loh ini kok anak cepat nangkep, main drum itu susah. Dia nggak kayak main gitar ya, main keyboard, main drum susah sekali. Karena kiri, kanan, kaki kiri, kanan berjalan semua. Jadi waktu saya latih dia 2 kali saja dia bisa langsung nangkep. Saya tanya sama orang tuanya, Bapak Mama maaf. Ini Bapak dan Mama ini punya orang tua atau oma opa ada turunan ini ada gennya nih, ada gen seni gak seng? Katanya sing ada, main musik kan nyanyi gitu. Sing ada pastori. Katanya semua sing ada yang bisa main musik. Menyanyi juga sing, fals-fals kesana kemari. Lalu bagaimana anak ini bisa cepat sekali menangkap beta punya pukulan drum. Dan bisa langsung, seminggu kemudian dia mau bilang, pastor betul. Ternyata dia punya opa dari bapak nih. Adalah pemain gitar. Yesus. Saudara lihat, itu sudah turun seperti begitu. Itu dari manusia loh. Itu dari manusia. Jadi bilang samping kiri kanan, Allah itu diciptakan sempurna. Lengkap dengan potensi. Ya, termasuk potensi untuk berbuat jahat. Anak halus-halus, panggal. Makan coklat ya, padahal sudah cemong di sini. Coklat. Makan coklat ya, seng. Makan coklat tadi tuh es krim tuh, seng mama. Padahal di sini ada bekas makan es krim. Nah, siapa ajar dia? Siapa ajar? Itu sudah potensinya begitu. Dari lahir sudah begitu. Ini makanya beta heran kadang-kadang ibu-ibu dan bapak-bapak ini saya pun turunan. Ini saya pun turunan ini. Padahal saya ada orang ajar. Memang sudah begitu lahir dengan potensi untuk kita berbuat jahat seperti itu, buat kesalahan. Nah, bilang samping ke kanan dulu ale begitu toh. Oke, dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara, Gideon, dia tidak melihat potensi dalam dirinya. Tapi Tuhan Allah dari semula sudah menetapkan dia. Menetapkan dia untuk menjadi pemimpin atas Israel. Tadi Pastor Anda bilang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Pasti terlaksana. Jadi kalau kamu saat ini hidup di tengah-tengah keluarga yang susah dan miskin. Saya mau bilang buat Anda, seperti utusan malaikat. Tuhan menyertai engkau, hai engkau orang yang kaya raya di dalam Tuhan. Itu dia, jadi beta miskin-miskin, 7 turun 8 tanjakan miskin terus. Seng, dalam nama Yesus beta nih orang kaya raya di dalam Tuhan. Oke? Jadi jangan bikin susah terus. Beta coba cepat saja nih, sangat cepat. Yang ketiga, pokok yang ketiga. Anda notice dulu ya. Kalau kamu adalah anak yang sering dibanding-bandingkan di dalam keluargamu. Ada lagunya tuh. Angin. Ya. Banding-banding ke. Apa tadi? Bagaimana tuh? Ya itulah. Beta yang besar di Jawa, beta saya hafal itu lagu. Saudara notice, kalau kamu adalah anak yang sering dibanding-bandingkan di dalam
Kakakmu lebih pintar dari kamu. Adikmu lebih berprestasi daripada kamu. Si A lebih berguna dari kamu. Kamu gak ada guna dalam rumah ini. Si B lebih baik dari hidupmu. Melayani Tuhan saya tidak ada apa-apa. Mana pekerjaan? Melayani Tuhan saja. Kakakmu jauh lebih baik. Si C lebih bagus jabatannya daripada kamu. Kamu kerja sekian tahun posisi cuma begitu-begitu saja. Kakakmu lebih bagus dari kamu. Pekerjaannya, posisinya jauh lebih layak, lebih bagus, gajinya lebih besar daripada kamu. Kamu apaan? Ya jadi wajarlah dia seperti begitu. Gak kayak kamu. Saudara, kalau Anda ada di posisi ini, dengar baik-baik. Belajarlah dari kisah Daud. Kemarin Pastor Yun sempat singgung dan kita sangat tertarik. Saudara, Daud anak termuda dalam dia punya keluarga. Makanya kemarin kan Pastor Yun bilang ada beberapa teolog mengatakan ya mungkin dia ini anak angkat. Karena semua orang anak ada dalam rumah, dia doang yang pergi mengembalakan kambing domba. Tapi apapun itu cuma asumsi dan kapten tahu pastinya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah Daud itu yang paling kecil, yang paling bungsu. Makanya teman-teman dia kemerah-merahan waktu dia datang ketemu Samuel. Alkitab katakan dia kemerah-merahan. Ampungi, merah. Merah tuh kalau putih ya, kalau kulit putih baru kelihatan merah. Kalau kulit hitam gak kelihatan merah ya. Gimana lah kalau saya kulit hitam kelihatan merah gak mungkin lah. Kalau kulit putih kelihatan merah. Saudara dengar baik-baik. Oke, saudara dengar baik-baik. Daud, waktu Samuel datang untuk mengurapi Daud. Saudara, Alkitab katakan the one yang dia pilih, satu di antara. Nah ini dia, kadang-kadang Anda juga salah nih, keliru. Ya coba laki-laki perempuan angkat muka nggak beta dulu. Aduh, kadang-kadang Anda berusaha menjadi satu-satunya. Kadang-kadang Anda berusaha untuk menjadi satu-satunya. Tapi kasihan ternyata Anda hanya salah satunya. Astaga. Kasihan. Kadang-kadang sudah bermimpi berharap menjadi satu-satunya. Ternyata Anda adalah salah satunya. Makanya lihat perempuan itu dong manis tapi belum tentu. Karena biasanya manis-manis tuh dia bikin pahit. Sadis ya? Yang manis-manis tuh bikin pahit. Bikin pahit apa pastor? Ya apa saja yang pahit. Maka semua rasa pahit. Maka pare pun tambah pahit. Semua rasa pahit. Samuel tiba saudara. Sampai dia bilang Isai semua anak-anakmu semua bawa keluar. Aku ingin mengurapi salah satunya untuk menjadi raja atas Israel. Lalu kemudian waktu keluar satu-satu. Saudara kalau baca Alkitab Tuhan bilang bukan dia yang Tuhan pilih. Yang kedua lagi keterangan. Tapi bukan dia yang Tuhan pilih. Yang ketiga keterangan lagi. Tapi bukan dia yang Tuhan pilih. Sampai ketujuh. Bukan dia yang Tuhan pilih. Samuel bilang masih ada anakmu yang lain. Masih ada yang paling kecil. Yang paling bungsu. Dia sedang ada di padang. Mengembalakan kambing domba. Panggil dia. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Aduh keren banget. Panggil dia. Kita tidak akan duduk makan bersama sebelum dia datang. Astaga. Dengar baik-baik. Anda mungkin yang paling kecil di keluarga. Tapi ini akan berlaku buat Anda. Akan berlaku buat Anda. Akan terjadi buat Anda. Oke? Anda dispesialkan. Dispesialkan nanti. Saudara, Daud datang saudara. Dan firman Tuhan katakan. Tuhan bilang. He is the one. Dia yang saya maksud. Dia orang pilihanku. He is the one. Dia yang saya maksud. Urapi dia menjadi raja. Saudara pada saat itu dengar baik dia punya clue-nya. Di hadapan semua kakak-kakaknya dan orang tuanya. Daud diurapi menjadi raja. Saudara dengar baik-baik. Dalam keluargamu engkau dibanding-bandingkan. Tunggu saat dan masa di mana engkau akan dipromosikan Tuhan. Akan diangkat Tuhan di hadapan semua saudara-saudaramu. Akan diangkat Tuhan, dispesialkan Tuhan di hadapan semua saudara-saudaramu. Itu akan ada saat dan masa itu terjadi buat Anda. Ini terjadi saudara, saya bilang wow Tuhan dia diurapi di depan saudara-saudaranya yang gagah. Yang keren, yang pintar, yang smart tahu cuma menggembalakan domba Tuhan. Tapi Tuhan bilang justru dia yang saya pilih. Saudara di hadapan saya bilang oh Tuhan spesial sekali Daud. Yang gak dianggap tapi Tuhan urapi dia di depan saudara-saudaranya.
Itu akan terjadi buat Anda. Levi Youth Ministry. Hari ini engkau tidak dianggap dalam keluargamu, tapi kelak engkau akan tolong Anda punya saudara-saudara. Anda akan tolong Anda punya saudara-saudara. Anda akan perhatikan mereka, kasih makan mereka. Mereka akan minta bantuan dari Anda. Itu pasti dalam nama Tuhan Yesus. Anda dispesialkan. Jadi bilang samping kanan, Ale itu spesial. Jadi keluargamu tidak melihat potensi dalam dirimu, tapi Tuhan melihat. Oke, jadi katakan saya berpotensi untuk dipakai Tuhan. Yes. Yang keempat, tokoh yang keempat, saudara dengar, notice. Kalau kamu lahir tanpa ayah, kalau kamu lahir tanpa ada ayah, atau kamu adalah anak korban dari pemerkosaan atau kecelakaan, hamil di luar nikah, atau kamu lahir dari rahim seorang perempuan yang bahasa sekarang katakan PSK, pekerja seks komersil. Atau kamu pernah gagal dan punya anak di luar pernikahan. Dengar baik-baik, belajar dari kisah Yeftah. Kemarin sempat disinggung oleh Ibu Korwila. Katakan Yeftah. Saudara, Yeftah lahir dari rahim seorang perempuan sundal. Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya bicarakan. Yeftah lahir dari rahim seorang perempuan sundal. Dia lahir tanpa ada pernikahan sah. Ayah Yeftah bernama Gilead. Tapi Yeftah lahir dari rahim perempuan sundal. Saudara, sementara dia punya ayah, punya istri sah. Dan dia harus tinggal dengan anak-anak dari ayah dan ibu tirinya. Satu rumah, satu kota. Dia tinggal, saudara, bagai duri dalam daging. Bagai duri dalam daging, setiap hari dia diolok-olok. Kamu tidak punya milik pusaka dalam keluarga kami karena kamu dari perempuan lain. Kamu anak dari perempuan lain, bukan ibu kami. Setiap hari dia diolok-olok. Kamu gak punya hak sama dengan kami. Kamu gak punya hak yang sama dengan kami. Setiap hari dia dibully. Bagaimana perasaannya? Dan satu ketika mereka sudah dewasa, Yeftah diusir oleh dia punya keluarga. Dia punya saudara-saudara. Dengan dalih kamu tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab kamu anak dari perempuan lain. Saudara lihat, terbuang, terhina, tertolak oleh keluarga dan orang-orang sekitar. Yeftah stres, katakan stres. Merasa ditolak, merasa dibuang, merasa kesepian. Akhirnya Yeftah melarikan diri, dia lari dari kota itu. Dia lari dari keluarganya dan dia akhirnya membentuk satu tim komplotan perampok. Dia jadi jahat. Dia merusak dirinya sendiri. Terjun di dalam satu komunitas yang jahat, yang kerjanya adalah merampok. Saudara dengar baik-baik. Pertanyaannya, apakah Tuhan selesai dengan Yeftah? Pertanyaannya, apakah Tuhan selesai dengan Yeftah? Tidak. Tuhan belum selesai dengan Yeftah. Saudara dengar baik-baik, hanya karena Yeftah masuk di dalam dunia kejahatan dan melakukan kesalahan, tidak berarti Tuhan menolak dia. Tidak berarti Tuhan membuang dia. Dan tidak berarti Tuhan lupa dengan dia. Karena sejak awal, kalau Anda baca kisah Yeftah, sejak awal ini memang Tuhan sudah menentukan Yeftah untuk menjadi pemimpin atas Israel. Saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hanya karena Yeftah adalah anak di luar nikah, tidak berarti Tuhan tidak pakai dia. Hanya karena Yeftah adalah anak dari sebuah kecelakaan, bukan berarti Tuhan tidak pakai dia. Tuhan mau pakai siapa saja yang dia mau, Tuhan mau pakai siapa saja yang dia pilih. Tuhan bisa, lebih sisa. Saudara Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku, meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10 sama-sama kita baca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
namun Tuhan menyambut aku. Seperti inilah Yefta. Sama-sama kita baca Mazmur 27 ayat 10. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, saya kutip apa yang disampaikan Ibu Korwila. Kamu mungkin gagal karena hamil di luar nikah. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal dengan keturunanmu. Tidak pernah gagal dengan keturunanmu. Tidak pernah. Tapi bukan berarti kami sedang mengajarkan Anda untuk hamil di luar nikah. Itu tidak benar. Amin. Berbahagialah suami-suami yang mendapatkan Anda masih virgin. Amin, dalam nama Yesus. Kalau saya virgin lah pastor, ya puji Tuhan. Anda punya masa lalu sudah dicuci bersih semua. Cari suami, berdoa untuk suami yang bisa terima Anda punya masa lalu. Kalau tidak, sampai Tuhan panggil pulang, akan bahas Anda punya masa lalu terus dalam rumah tangga. Itu pasti. Makanya jangan asal mengaku laki-laki. Di mana laki-laki tanya, heeh. Di mana laki-laki tanya, heeh. Di mana laki-laki tanya, hayu. Di mana laki-laki tanya, oke. Di mana laki-laki tanya, oke. Itu dia. Jadi bilang samping kiri kanan, yang maniso bacico. Itu nanti di part lain. Yang kelima, saudara, hanya 5 tokoh saja yang saya sampaikan. Kita belajar dari orang pilihan yang kelima. Anda notice dulu ya, kalau kamu berasal dari keluarga sederhana atau miskin, orang tuamu hanya seorang petani, punya kebun, punya ternak, atau kalau kamu memang punya jabatan dipandang rendah, pekerjaanmu dipandang hina, dan sejenisnya, dengar baik-baik, jangan minder. Katakan jangan minder. Katakan depan belakang jangan minder, jangan minder, jangan minder. Saudara dengar baik-baik, Anda harus belajar dari Nabi Amos. Katakan Amos. Ini mungkin Amos dan Dirwalu. Itu kurang tahu lah. Ya. Katakan Amos. Amos. Saudara, Amos berasal dari desa Tekoa. Bukan Tekotak. Tekoa. Semua katakan desa. Siapa di sini yang asal dari desa angkat tangan? Semua. Hei, bertobat yang merasa diri kota. Ulang, beta tanya, siapa di sini yang asal dari kampung? Angkat tangan. Saudara, dengar baik, Amos asal dari Tekoa. Pekerjaannya adalah seorang peternak domba dan pemelihara pohon kurma atau pencari buah hutan. Jadi saudara, kemungkinan besar Amos ini tidak diasuh dalam golongan para nabi. Dia tidak sekolah nabi. Dia tidak sekolah teologi ya saudara. Dia ini seorang peternak dan pencari buah hutan. Tapi Tuhan Allah memilih dia menjadi nabi sebagai penyambung lidah Allah. Saudara, apapun latar belakang Anda, pekerjaan Anda, latar belakang keluarga Anda, dari pekerjaan apapun Anda, sekarang Anda punya jabatan rendah tapi Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda. Jabatan apapun Anda sekarang, Tuhan pilih Anda dan Tuhan mau pakai Anda untuk melakukan perkara-perkara hebat. Yang tadi Usi sampaikan, itu juga salah satu perkara besar. Karena Tuhan pilih dia. Dan kalau Anda baca soal Nabi Amos bukan masuk dalam golongan Nabi besar. Dia bukan masuk dalam golongan Nabi besar. Tapi persoalannya bukan ada pada kata besar atau kecil namanya. Bukan ada pada lama atau tidaknya dia menjabat. Yang terpenting, katakan yang terpenting. Yang terpenting adalah siapa yang pilih dia, siapa yang pakai dia, siapa yang menempatkan dia di posisi itu, di tempat itu, dan siapa yang berjalan bersama-sama dengan dia. Itu yang paling penting. Levi's Youth Ministry, Anda juga sama. Enggak penting besar kecil nama Anda di tempat yang sekarang. Tuhan tempatkan Anda. Yang paling penting Tuhan pilih Anda, pakai Anda, tempatkan Anda di situ. Yang paling penting Anda sedang berjalan dalam rencana Tuhan di situ. Yang paling penting Anda sedang berjalan dengan Tuhan di situ. Dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan Anda, Tuhan Allah buat berhasil. Karena Anda disertai oleh Tuhan Allah. Itu yang paling penting. Siapa yang menyertai Anda itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Karena kalau orang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, saudara, sudah pasti apapun yang dikerjakan, dia berhasil. Karena dia ada dalam rancangan Tuhan dan dalam tujuan Tuhan. Saudara, jadi tidak ada alasan untuk mundur. Ya, kalau sampai ke kanan goncang dia, saya nggak ada alasan untuk mundur, maju.
Tidak ada alasan untuk menangis berlama-lama ria. Bilang lagi, saya ada alasan untuk menangis. Tidak ada alasan untuk berkata tidak kepada setiap kesempatan emas untuk meraih keberhasilanmu. Kemarin saya punya anak rohani bilang saya, pastor, beta ada ikut cerdas cermat. Hai, hari ini masih ada cerdas cermat lagi? Cerdas cermat apa Nona? Ini sudah tahun berapa? Cerdas cermat dulu pastor masih halus-halus. Cerdas cermat ini cerdas cermat untuk teknologi pastor. Ah, puji Tuhan, beta dukung dia. Maju, selagi Tuhan pilih Alet. Saudara, Tuhan bicara buat saya. Dia akan masuk 4 besar. Tapi saya gak bilang dia dari awal. Pastor berdoa supaya beta dan teman-teman tembus, kata ada 3 orang. Iya, pastor berdoa, beta berdoa, dia telepon. Tiap kali dia mau masuk, mau bertanding, berlomba, dia telepon. Beta berdoa buat dia lewat telepon. Saudara, sampai 4 besar, dia tidak lolos. Pas seperti apa yang Tuhan bilang buat saya. Dia masuk 4 besar. At least Tuhan sudah pilih dia sudah tunjukkan dia punya potensi. Bahwa dia disertai oleh Tuhan, dia sudah tunjukkan apa yang dia punya. Yang Tuhan kasih buat dia. At least itu, minimal itu sudah terjadi. Jadi bukan masalah besar kecilnya nama. Tapi siapa yang pilih Anda dan pakai Anda, siapa yang utus Anda, itu yang paling penting. Aduh, kalau berjalan dengan Tuhan, aduh apa seketon berhasil. Amin. Itu dia. Nah, saudara dengar baik-baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dipilih dan sementara dipakai Tuhan sekarang ini, pastor? Yang sementara dipakai Tuhan sekarang ini. Levi's Youth Ministry, Anda merasa sekarang sedang dipakai Tuhan? Amin. Saya sedang dipakai Tuhan sekarang. Anda merasa Anda sedang dipakai Tuhan hari ini? Pertanyaannya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kita yang sedang Tuhan pakai sekarang ini? Saudara dengar baik-baik. Paulus, saya kasih contoh Paulus. Paulus tidak mau orang menilai dirinya berdasarkan penglihatan-penglihatan rohani yang spektakuler. Sebaliknya Paulus ingin jemaat di Korintus menilai dirinya hanya berdasarkan pengajaran dan dia punya kehidupan. Oleh sebab itu Paulus berbangga bukan atas pengalaman penglihatan, bukan berbangga atas hal-hal rohani, tapi dia berbangga atas dia punya kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 sama-sama kita buka. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya sudah mau selesai. 2 Korintus 12 ayat 9. Udah? 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 dengan suara nyaring. Amin. Sekali lagi baca karena belum semua baca. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang baca ayat 10 frase yang terakhir. Ayat 10 frase yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Makanya Paulus lebih bermegah dalam dia punya kelemahan. Saudara, tadi firman Tuhan kita beranjak dari Tuhan memilih orang-orang yang lemah di mata dunia. Kalau semakin kita di depan Tuhan kita tunjukkan kita kuat, Tuhan tidak pakai kita. Tapi Tuhan, beta bukan siapa-siapa. Beta bukan apa-apa. Semakin Tuhan akan pakai orang yang seperti demikian. Saudara, Paulus menyebutkan duri dalam daging yang ia dapat setelah ia mengalami penglihatan yang luar biasa. Duri, katakan duri. Duri ini bertujuan supaya Paulus tidak memegahkan dia punya diri. Sehingga saat dia menulis, dia bukan berbicara tentang dirinya sebagai rasul yang besar, tapi sebagai hamba Kristus. Saudara, ini penting supaya tidak ada orang yang menganggap dirinya sebagai manusia super. Kita gak super, saudara, kita manusia biasa yang Tuhan pakai jadi orang-orang luar biasa. Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan, Tuhan ambil duri dalam daging ini Tuhan. Sangat menyakitkan penderitaan yang saya alami. Saya dicemooh, saya dihina, saya direndahkan dan lain sebagainya. Tuhan sampai jua. Tapi Tuhan bilang enggak. 3 kali dia minta sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kita melayani Tuhan, kita dicemooh, kita dihina, kita direndahkan. Kita sudah rasa aduh Tuhan Yesus, saya kuat. Tapi justru duri dalam daging itu membuat kita tetap melekat kepada Tuhan.
dan tidak memegahkan diri. Saudara, dalam diri kita ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan izinkan. Tujuannya agar kita semakin bersandar kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada kemurahan dan anugerahnya. Kalau Anda diciptakan Tuhan sempurna, Anda tidak butuh Tuhan lagi. Supaya nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan dengan kita punya kelemahan. Masih ingatkah Anda apa yang disampaikan Pastor Yesaya Nubawa kemarin? Yohanes Pembaptis, dia dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tapi formula yang dia pakai adalah dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Waktu saya mau sampaikan ini, saya bilang, aduh Tuhan ini mau sampaikan. Pas Pastor Isi ngomong kayak gitu, oh Tuhan terima kasih. Ya saya akan sampaikan apa yang Tuhan mau. Pas karena Pastor Isi ngomong ini dan saya disuruh oleh Tuhan untuk sampaikan ini. Saudara jangan pernah lupa ketika engkau ada di titik terendah dalam hidupmu. Siapa yang memulihkan engkau dan mengangkat engkau. Membawa engkau sampai di titik di posisi sekarang ini. Yes, dialah Tuhan yang kita sembah. Dia yang membawa kita dari titik rendah dan memulihkan kita. Kenapa saya pakai judul pilih-pulih? Karena Tuhan memilih, kalau Tuhan sudah pilih, sejatuh, sebangkrut, seapapun Anda di titik terendah, minus sekalipun. Kalau kamu itu orang pilihan, dia akan memulihkan Anda. Dia akan tetap pulihkan Anda. Dia akan tetap kejar Anda. Seperti saya punya pengalaman hidup saudara. Senakal apapun saya, dia tetap kejar. Tuhan kejar terus sampai rencananya harus terlaksana lewat saya. Dan itu juga lewat Anda. Senakal apapun, sejahat apapun, sejauh apapun kita pergi, dia tetap ada ikut cari kita. Sampai kita benar-benar jatuh. Jatuh di kaki Tuhan dan minta pertobatan, minta dipulihkan. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, namanya orang pilihan. Dengar baik saya bilang buat Anda, kabar baiknya Tuhan menanti Anda untuk memulihkan Anda. Karena Anda harus kerjakan tanggung jawab dan tugas yang Tuhan sedang rancangkan untuk Anda. Kayak tadi kakak Usi kesaksian, nah itu salah satu contoh bahwa dia dipilih dan dipakai Tuhan di situ. Karena tujuan Tuhan adalah dia harus jadi berkat di situ. Harus jadi contoh, dia harus bersinar. Nah itu tujuan Tuhan. Jadi jangan sampai kita lupa diri. Ya katakan samping kiri kanan, jangan lupa diri. Kan ada banyak orang model kayak begini. Ayo Tuhan. Bilang samping ulang, jangan lupa diri. Ya bilang depan belakang, jangan lupa diri. Coba yang cowok-cowok angkat tangan. Anda sudah pernah jadi penolong kepada perempuan-perempuan yang patah hati? Sudah pernah? Waktu lagi patah sepatah-patahnya Anda hadir membawa kedamaian. Sudah tenang, ada beta nih. Ada beta nih. Jadi waktu dia sedang hancur-hancurnya, dengan dia punya mantan, Anda ada di situ, jujur. Yang perempuan, ihi-ihi. Yang perempuan, apakah Anda pernah mengalaminya? Katanya sahabat ya, sahabat kental. Sentok kental ini susu cap nona kah, susu apa? Waktu lagi hancur-hancurnya si cowok, Anda hadir. Alasan, berdoa beta do. Ketemu berdoa, wih rohani ya. Kita ngomong lapak aja ya, rohani ya. Rohani sekali ya. Lah caranya telepon-teleponan minta didoakan. Ternyata kepincut, ya kan? Berdoa dulu, iya berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Waktu sudah pulih, ini persoalan. Aku yang membuatmu pulih, dia yang kau pilih. Ini persoalan. Ini persoalan di sini. Ya kan? Aku yang ada denganmu ketika engkau lagi hancur. Aku yang ada ketika engkau pulih. Kamu dia yang kau pilih. Bagaimana ceritanya? Lah itu dia. Makanya jangan terlalu. Bapak Gembala bilang bodoh kayak kagak. Pasti salah. Kak itu apa
Banyak, kucing. Ya, bilang sampai pinggir kanan, jangan terlalu B. Waktu sayapnya sedang patah sebelah, Anda hadir untuk membalut sayapnya. Waktu sayapnya sudah sembuh, dia terbang dengan lain. Ya! Pi buang pi. Itu dia, supaya jangan ngantuk. Itu kamu senang ya kalau begitu ya. Jadi ini harus dipakai, ya. Hendaklah engkau tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Ingatan cerdik dan licik beda tipis. Jadi hati-hati. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi tetaplah rendah hati. Katakan rendah hati. Yes. Kalau sekarang Anda sedang dipakai Tuhan, kata semua sama-sama belajar untuk kata tetap membumi. Down to earth. Tetap rendah hati. Amin. Jangan ada yang sombong rohani. Jangan ada yang sombong keluar. Ada yang sombong ke dalam. Ya kan. Kalau dipakai Tuhan itu kasih karunia Tuhan Yesus saja. Kita punya penglihatan terjadi, apa terjadi, kita punya doa itu dijawab dan orang mengalami apa yang kau doakan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Jadi semakin Anda dibawa Tuhan ke posisi terdepan, semakin Tuhanlah yang harus terlihat. Saudara, dalam satu penglihatan saudara, waktu saya komsel di bawah, saya minta Nathan ke depan. Jadi pada saat itu kami komsel gabungan, saya komsel dengan Jericho, Boston dan Sebaot di bawah. Beberapa minggu yang lalu kami komsel gabungan kalau tidak salah. Kemudian kami dalam sesi penyembahan, saya menyembah Tuhan, jadi saya menyembah Tuhan, saya riwa-riwi tuh lalu lalang di depan. Saya menyembah Tuhan, saya jalan-jalan, saya menyembah Tuhan. Kemudian saya berhenti. Jadi waktu saya berhenti, saya menyembah, saya berbahasa roh, saya menyembah. Waduh, Raffi yang pimpin pujian luar biasa, pimpin penyembahannya luar biasa. Luar biasa sekali penyembahan hari itu. Jadi waktu saya menyembah, tiba-tiba Tuhan suruh saya, Lady kamu membungkuk. Saya bilang, Tuhan, kalau saya membungkuk, biasanya kita sudah tahu ya, secara teologi kalau kita sikap menyembah itu ada banyak macam. Ya, ada keton juga membungkuk seperti begini, ada yang keton juga bersujud, berlutut, mengangkat tangan, dan lain sebagainya, ada tersungkur, rebahan, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau saya tersungkur memang karena memang saya ingin menyembah Tuhan dan memang itu sudah natural, bukan karena dibuat-buat. Membungkuk juga sama. Tapi Tuhan bilang buat saya gini, Lady membungkuk sekarang. Saya belum membungkuk, saya bilang Tuhan kenapa saya harus membungkuk? Kok tumben Tuhan suruh saya membungkuk? Kan biasanya kalau saya menyembah Tuhan, ini natural saja saya menyembah Tuhan karena Tuhan itu luar biasa, dahsyat, dia ajaib. Saya menyembah Tuhan, saya tunjukkan pengagungan kepada Tuhan. Kerendahan hati saya, kerendahan diri saya di hadapan Tuhan yang saya ini tidak punya apa-apa, I'm nothing before you. Tapi hari itu Tuhan bilang membungkuk sekarang. Saya bilang Tuhan kenapa saya harus membungkuk? Tuhan bilang 2 kali membungkuk sekarang. Saya membungkuk saudara, waktu saya membungkuk begini, saya kepala masih di depan ini saya lihat. Tapi saya mata masih tutup, saya bilang Tuhan ini saya membungkuk untuk apa sih Tuhan? Saya bicara lagi dengan Tuhan. Tuhan bilang tundukkan mukamu, tundukkan wajahmu. Saya tundukkan, saya punya wajah begini saudara. Saya minta Indah ke depan. Saudara saya tundukkan, saya punya badan, saya membungkuk. Indah di belakang pastor. Maju sini sedikit. Jadi saya bilang, Tuhan bilang membungkuk. Saya membungkuk saudara. Tuhan bilang tundukkan mukamu. Saya tundukkan muka saya Tuhan. Lalu saya dengar Tuhan bilang, yang harus terlihat saya, bukan kamu. Saudara ini Tuhan di belakang saya loh. Dan Tuhan bilang buat saya, kamu tahu Lady saya ada di depanmu, saya ada di sampingmu dan saya ada di belakangmu. Bungkukkan badanmu karena yang harus terlihat itu saya. Tundukkan mukamu karena yang harus terlihat adalah muka saya. Saya bilang Tuhan di belakang saya sekarang. Saya lihat Tuhan di belakang saya saudara. Dan itu hebat. Kalau saya berdiri sejajar dengan Indah sini nak.
Kalau saya berdiri sejajar dengan indah sejajar, nak, sejajar sini di belakang. Anda tidak akan pernah bisa lihat indah dengan depan saya. Tapi ketika saya membungkuk saudara, indah terlihat tidak? Ya, hebatnya Tuhan. Terima kasih nak. Saudara, Tuhan bilang buat mereka. Pada saat itu Tuhan lebih mengaju kepada Jericho. Bilang buat mereka, pekerjaan yang mereka punya, jabatan yang mereka punya, mereka bisa melayani, mereka bisa bikin ini itu, bukan karena mereka. Aku di belakang mereka. Aku menopang mereka supaya mereka tidak jatuh. Ketika mereka mau jatuh, aku topang mereka, aku tahan mereka, sehingga mereka tidak jatuh sampai tergeletak. Bilang sama mereka, tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku di belakang mereka, aku di belakangmu. Jadi yang harus terlihat aku, bukan kamu, bukan mukamu, tapi wajahku. Dan wajah Tuhan itu kemuliaan. Kemuliaanku harus terpancar, bukan kemuliaanmu. Saya bilang, Tuhan dahsyat. Saya luar biasa saudara. Saya bisa menyembah Tuhan, saya bersyukur Tuhan di depan posisinya. Karena kita menyembah orang yang di depan kita bersujud, kita tersungkur, orang itu di depan kita. Tapi hari itu Tuhan tunjukkan bahwa dia di belakang saya saudara. Pernah habis doa puasa juga sama. Terus satu anak muda datang buat saya. Pastor, waktu mama suruh kami berdoa itu berdua. Semua punya pasangan. Pastor Lady di ruang yang sistem gak punya pasangan untuk berdoa. Kemudian saya lihat pastor, saya bilang Tuhan pastor sendiri. Saudara, suddenly Tuhan ngomong buat dia, enggak, dia enggak sendiri. Aku ada dengannya. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih banyak. Saya sangat terhibur saudara. Saudara, Tuhan tidak terlihat, tapi dia ada dengan kita saudara. Dia ada dengan kita, dekat sekali dengan kita. Jadi kalau Anda sekarang ada di posisi atas saudara, bertahan di situ, tetap rendah hati. Tuhan mau bawa Anda naik lagi. Nah saudara, di Batu, karena saya besar di daerah pegunungan di kota Batu Malang. Jadi di Batu itu kami namanya Gunung Banyak. Nah Gunung Banyak itu bukit gitu pastor. Jadi dia bukit, turun lagi bukit, dia gitu banyak, gunungnya banyak. Gunungnya banyak saudara. Jadi kadang kita sampai di sebuah puncak, kita merasa kita sudah di atas. Padahal Tuhan mau bawa kita naik lagi ke atas. Masih ada gunung yang lebih tinggi lagi, yang kita harus lewati, kita harus pergi ke situ. Jadi the top of one mountain is the bottom of the next. So keep climbing. Artinya, kita ulang ya, the top of one mountain is the bottom of the next. Jadi puncak gunung yang sekarang sedang Anda tempati ini, Anda sedang berdiri di puncak, itu sebenarnya itu masih di bawah, itu kaki gunung yang di atas ini. Makanya Anda harus tetap manjat. Jadi jangan puas, jangan rasa cukup, jangan rasa berbangga diri. Karena kalau Anda terlambat dan terlalu puas dengan Anda punya pencapaian sekarang, orang yang tadinya di tempat Anda, dia sudah sementara naik ke atas. Dia lihat Anda kecil di bawah. Anda tuh belum jadi apa-apa. Masih ada orang di atas kita saudara. Di atas langit masih ada langit. Jadi gak ada yang bisa kita banggakan. Makanya kita sudah di atas, sudah di puncak. Manjat terus. Kita jalan terus. Hiking terus. Kita jalan terus. Jangan berhenti. Dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Kepada satu kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lainnya Tuhan bawa kita. Jadi tetap jalan. Dengan penuh kerendahan hati. Jadi saudara, ada 4 pelajaran hari ini, saya sudah selesai. Yang pertama pelajarannya, kemenangan bukan soal performa terbaik atau terburuk, tapi soal terpilih atau tidak terpilih untuk menang. Saudara, siapa tidak kenal Itali? Tapi kasih yang saya masuk Piala Dunia. Sekilas mungkin Anda lihat, wah, tapi segala sesuatu dalam dunia ini terjadi dalam seizin Tuhan. Italia tidak terpilih untuk masuk dalam Piala Dunia 2022. Tahun berapa lah itu, tim apa lah yang saya masuk tuh 2018 kemarin tuh. Tim apa yang saya masuk Piala Dunia sudah?
2018 Belanda juga tidak masuk Piala Dunia. Bukan soal mereka itu terbaik atau terburuk, tapi terpilih atau tidak untuk menang. Sekarang kita lihat, tadi malam saja Belanda dan Ekuador satu sama. Buset, Ekuador. Argentina dan siapa? Argentina dan siapa? Argentina dengan Bismillah. Argentina dengan ente. Bukan masalah terbaik atau terburuk, bukan. Tapi Anda sudah dipilih untuk menang itu. Bukan soal saya ini bagus, saya ini pintar, saya ini cerdas, saya ini smart. Enggak. Tapi Anda dipilih enggak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat dengan Tuhan. Anda pintar tapi kalau nggak dipilih Tuhan, sama aja. Anda cantik tapi nggak dipakai Tuhan, sama aja. Berbahagialah Anda biasa-biasa tapi Tuhan pakai Anda luar biasa. Keren. Pastor beta teman-teman lebih pintar dari beta tapi Tuhan juga pakai beta, itu keren, amin. Yang pasti di mata Tuhan kita nggak boleh sampai kepada simbol ada di taraf atau level mediocre, kita harus ada di level mastering. Itu peninggalan dari almarhum, itu harus katong kerjakan, katong harus di level itu. Mungkin untuk ukuran orang lain, saya belum master. Beta bilang kamu orang sound system di belakang tuh, segala pakar sound system datang. Sebab ini kan bilang beta ini pakar, yang satu bilang beta juga pakar. Yang satu bilang beta juga pakar, beta tahu kure barang itu. Semua orang pakar di mata Anda masing-masing. Anda juga sama, Anda juga level mastering di mata Anda. Jadi Anda harus percaya diri, amin. Itu kalau mata orang lain, dia ini master juga pastor, dia ini paling, dia pro, dia expert, wah luar biasa. Itu dia. Jadi belah samping kanan, Ale harus maju. Saya boleh mundur karena perkataan orang. Maju terus. Itu dia. Yang kedua pelajarannya. Kalau kamu adalah korban bully hanya karena lahir tanpa ayah yang tadi saya bilang. Atau kamu adalah anak di luar pernikahan. Atau kamu lahir dari rahim seorang perempuan. PSK. Dengar baik-baik. Tuhan sendirilah yang menenun engkau dengan tangannya dalam rahim ibumu. Orang tuamu gagal, tapi dengar baik, kamu adalah hasil tenunan Tuhan yang mahal. Orang tuamu gagal, tapi kamu itu mahal. Kamu hasil tenunan Tuhan yang begitu mahal. Kamu adalah mahakarya Tuhan yang sempurna. Imago Dei. Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Gambar itu rusak, gak apa-apa. Tuhan pilih kamu dan Tuhan mau memulihkan kamu. Gambar itu harus dipulihkan. Gambar diri Anda, identitas Anda harus dipulihkan. Imago Dei. Dia harus sama kembali. Serupa kembali. Jadi dia menciptakanmu dengan tujuan. Jadi sekalipun kamu tertolak atau terbuang, Tuhan Allah menyambutmu. Karena dia sendiri berjanji, I will never leave you, nor forsake you. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji itu loh saudara dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Anda harus pegang itu dalam nama Tuhan Yesus. Anda harus pegang itu. I will never leave you nor forsake you. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi sama seperti Tuhan memilih dan memakai Yefta, Tuhan akan memakai kamu juga. Tuhan akan pakai kamu juga. Tuhan akan pakai kamu juga. Yang ketiga, kalau kamu adalah anak yang sering dibanding-bandingkan di dalam keluargamu, percayalah sama seperti Daud, akan ada masa di mana Tuhan akan mengangkat engkau dan menspesialkan engkau di hadapan mata keluargamu, di hadapan mata saudara-saudaramu. Kamu akan dibuat Tuhan berbeda. Beda. Yang terakhir, kalau kamu berasal dari keluarga sederhana atau miskin, orang tuamu hanya seorang petani, punya kebun, punya ternak, pekerjaanmu dan jabatanmu diremehkan, dipandang sebelah mata, jangan minder ya. Hidup bukan tentang siapa yang terkaya, hidup bukan tentang siapa yang termiskin, hidup bukan tentang siapa yang tercantik, hidup bukan tentang siapa yang terganteng, terkenal, terpintar, terhebat. Tapi tentang siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bersama dengan dia. Itu dia hidup kita punya tujuan seperti begitu. Jadi jangan kejar, kita cantik, kita semua kalah cantik dari dia. Enggak, kamu itu cantik the way you are. Kamu cantik dengan caramu sendiri.
Cantik itu relatif guys. Hai para gadis, jangan kejar cantik. Cantik itu relatif. Beta sempat pakai apa-apa seorang beta cantik. Iyalah, cantik itu kalau bangun tidur buka biji mata, ini cantik. Nah, kalau su tabal begini, pulang lagi su pakai kiwi leh. Apa air muka apa sucu, sudah hilang semuanya kecantikan. Kalau Tuhan memilih memakai Nabi Amos, siapkan dirimu Levi Youth Ministry. Tuhan akan memakaimu sebagai alatnya untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Jadi kesimpulan saya hari ini, dari awal engkau ada, Tuhan sudah memilih engkau. Jadi kalau sekarang engkau tidak di jalurnya Tuhan, Dia ingin memulihkan engkau. Jadi dipilih dan dipulihkan untuk masuk dalam rencananya kembali.